Saudara-saudara, sudah pada sesi yang lalu kita diskusikan mengenai dosa, arti dan maknanya. Maka supaya jangan itu merupakan sesuatu yang abstrak, kita akan memberikan bukti-bukti dari adanya dosa di dalam dunia itu, yaitu adanya keserakahan manusia yang mengakibatkan penderitaan. Sudah kita diskusikan bahwa manusia pada awalnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan kebenaran, begitu juga kebaikan dan juga sesuatu yang suci dan murni. Tetapi sudah manusia jatuh ke dalam dosa, maka menurut Roma 3:23 kita manusia kehilangan kemuliaan Allah. Akibatnya bisa kita lihat di dalam sejarah manusia. Kain memiliki kebencian sehingga sanggup untuk membunuh adiknya Habel. Itu akibat daripada adanya dosa di dalam dunia ini. Kemudian juga adanya ketamakan. Ini dua hal yang akan mengakibatkan pengaruh besar terhadap dunia ini, yaitu adanya penderitaan. Ketamakan karena harta dan ketamakan karena kuasa. Itu ditunjukkan dengan pertama-tama ketamakan daripada kerajaan yang pertama, yaitu kerajaan Babel, di mana di sana Nimrod ingin mengatakan bahwa semua harus bersatu di bawah kuasa dia. Maka Tuhan menyerahkan manusia. Nah, akibatnya adalah adanya peperangan di dunia ini yang sudah mengakibatkan ratusan juta orang mati. Dan begitu juga adanya ketamakan manusia yang menginginkan lebih daripada yang dia perlukan. Maka di dunia ini orang kaya semakin ingin mengambil banyak, bahkan mencuri daripada orang-orang lain dan juga menyimpannya di tempat di luar negeri supaya tidak kena pajak, sehingga orang-orang miskin semakin miskin. Maka kemiskinan dan disparitas itu menjadi semakin nyata di dalam dunia ini karena dosa. Kita lihat pertama itu adanya perang. Kebencian menimbulkan manusia menginginkan kuasa, kemudian lalu ada perang. Maka di dalam perang dunia kedua saja itu sudah ada 85 juta lebih orang mati karena perang ini. Itu akibat adanya kebencian manusia, kebencian ras, dan juga adanya ketamakan untuk memiliki kuasa. Yang menjadi korban adalah anak-anak dan wanita-wanita. Mereka lah kaum lemah yang menjadi korban perang, kebencian, dan ketamakan ini. Banyak anak-anak dan juga keluarga yang kehilangan rumahnya, kehilangan orang tuanya oleh karena perang. Mereka lah orang-orang yang paling menderita oleh karena kebencian dan ketamakan manusia. Nah, ini adalah data-data yang kita bisa lihat pada zaman sekarang ini, supaya kita bisa melihat bahwa yang paling menderita akibat adanya perang adalah keluarga, yaitu anak-anak, juga wanita, dan juga mereka yang tidak berdaya. Ya, di dalam perang dunia kedua saja orang-orang yang kehilangan rumahnya, kehilangan keluarganya itu ada 60 juta orang, sekitar 60 juta orang. Dan juga sekarang pada zaman sekarang ini, maka di Syria sendiri sekarang ada 11,6 juta orang itu kehilangan tempat tinggal, dan yang menderita adalah anak-anak dan juga ibu-ibu. Makanya mereka banyak eksodus untuk pergi mengungsi keluar sampai kepada Eropa. Ini adalah data-data ini di sejak konflik Israel Palestina, maka ada sekitar 5 juta orang juga kehilangan rumahnya. Begitu juga di Irak ada 4 juta orang kehilangan rumahnya dan keluarganya. Di dalam konflik Yugoslavia juga ada sekitar 2,7 juta. Begitu jadi Afghanistan sampai sekarang sudah ada 2,6 juta orang berpindah, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan anggota keluarganya. Yang menderita adalah utamanya ada anak-anak dan perempuan-perempuan. Ini ada akibat yang nyata daripada adanya dosa, yaitu adanya kebencian satu sama lain sehingga ada perang dan juga keinginan untuk berkuasa. Nah, secara khusus kita akan bicara atau diskusikan mengenai greed atau ketamakan ini. Ketamakan daripada orang-orang kaya yang menginginkan uang yang lebih daripada yang seharusnya, dengan cara bahkan itu sadar atau tidak sadar itu menekan kaum yang miskin sehingga semakin tidak berdaya. Nah, di dalam dunia ini
banyak sekali orang-orang kaya yang lebih daripada apa yang dia perlukan, tetapi sangat banyak, itu lebih daripada 80% itu orang yang sangat miskin. Kita akan lihat data-datanya dari beberapa video berikut. Nah, ini dari The Rules ini akan memperlihatkan kepada kita bagaimana bahwa harta di dunia ini hanya dimiliki oleh 2 orang, 43%-nya atau setengahnya itu hanya dimiliki oleh 2% dari orang-orang kaya. Sementara mayoritas, khususnya 80% itu bahkan adalah mereka tidak dapat apa-apa. Mari kita lihat video ini dalam bahasa Inggris, karena itu coba bisa dilihat teksnya. Kita akan melihat video ini. People are talking a lot about inequality these days, about the fact that the richest 1% have so much more than everybody else. But most of the focus seems to be on the United States, and it strikes me that the same story needs to be told about global inequality too. So I did some research, and this is what I found from reliable sources like the UN. It turns out that while the US is totally out of whack, things are actually way worse for the planet as a whole. Let's start with this graph. A perfectly even distribution of wealth among all living people, with everyone divided into 5 equal groups. Now, let's show how much each group actually has. Shocking, right? 80% of the world's people barely have any wealth. It's hard to even see them on the chart. Meanwhile, the richest 2%, they have more wealth than half of the rest of the world. Let's look at this chart another way. Let's take the whole world's population, all 7 billion of us, and reduce it to just a representative 100 individuals. Here they are. Poorest people on the left, richest people on the right. Now let's show how the world's total wealth, roughly $223 trillion, is distributed. The vast majority have practically nothing. Nothing with which to educate their children, nothing with which to pay for basic medicines. While the richest 1%, they've accumulated 43% of our world's wealth. The bottom 80%, meanwhile, that's 8 out of every 10 people, have just 6% between them. But even this doesn't really show how extreme things have become. The richest 300 people on Earth have the same wealth as the poorest 3 billion. Coba perhatikan itu. Jadi 300 orang terkaya di dunia ini, kekayaannya itu sama dengan kekayaan 3 miliar orang-orang miskin di dunia ini. Jadi orang-orang ini yang hanya 6% ini sudah memiliki 80% dari kekayaan di dunia. Untuk apa? Sekalipun mereka menyimpannya untuk 100 keturunan tetap saja cukup. Tetapi mengapa mereka tidak berbagi? Sementara orang-orang miskin di dunia ini banyak. Mari kita lihat di sini video singkat mengenai profil kemiskinan di dunia, khususnya anak-anak. Coba perhatikan anak-anak di bawah ini. Kalau anak-anak ini adalah anak-anak Anda dan saya, apakah Anda tega untuk hal seperti ini? Ini disampaikan supaya kita bisa mulai memikirkan, kita jangan hanya memikirkan hidup kita saja, tapi coba pikirkan sekitarnya. Mari kita lihat profil kemiskinan di dunia. Ada 15 juta anak-anak mati karena kelaparan setiap tahun. 15 juta anak-anak mati karena kelaparan setiap tahun. Ya, tahun lalu saja ada sekitar 925 juta orang menderita kelaparan. Bayangin, perhatikan anak-anak ini. 19 juta ada di negara-negara maju, tetapi mayoritas itu hampir 1 miliar ada di negara-negara berkembang. 1 dari 7 orang di dunia ini menderita. Kelaparan dan kemiskinan adalah risiko kesehatan nomor 1 di dunia, lebih besar daripada kombinasi penyakit AIDS, malaria, dan TBC. Tapi kita juga belum sadar bahwa dalam waktu 40 menit sesudah kita melihat ini, maka kebanyakan daripada kita akan melupakan hal ini. Kita hanya melihatnya dan kemudian melupakannya. Perhatikan anak-anak ini. Ini adalah kenyataan. Ini ada di luar sana dan sekarang tetap sedang menderita. Setiap hari menurut UNICEF ada 22.000 orang meninggal karena kelaparan. Ya, ini adalah kemiskinan, itu adalah ketiadaan
atau ketidakberdayaan terhadap hal-hal yang mereka perlukan. Kemiskinan memaksa orang-orang untuk hidup seperti ini. Mereka hidup di daerah kumuh, di slum area, tidak ada air, tidak bersih. Kemiskinan membuat orang seperti kita ini tidak memiliki hak-hak dasarnya. Mereka memiliki hak yang sama dengan kita, hak makan, hak hidup. Tetapi korupsi, ketamakan manusia sudah merampas mereka dari hak-haknya. Kemiskinan ada di seluruh dunia, juga di Indonesia. Kita bertanggung jawab terhadap 900 juta lebih orang yang kehidupannya setiap hari di ujung tanduk, khususnya anak-anak daerah miskin yang menderita kelaparan. Masa depan mereka adalah keputusan Anda. Jadi ini adalah profil yang dibuat oleh seorang YouTuber yang secara ringkas dari UNICEF. Coba perhatikan bahwa setiap hari ada 20, lihat yang di bawah, gambar yang di bawah ini, setiap hari ada 22 ribu orang meninggal hanya karena kelaparan. Kalau saja Anda bisa menyisihkan uang Anda 20 ribu sehari, itu bisa menyelamatkan satu anak. Ini adalah profil daripada kemiskinan di dunia. Nah, jadi kemana kekayaan dunia ini dipakai? Nah, kita akan melihat ini suatu kasus yang terbuka pada tahun 2016 yang lalu, yaitu yang disebut Panama Papers. Ini menggambarkan bagaimana orang-orang kaya di dunia ini sudah kaya tetapi mereka juga menghindari pajak. Padahal kalau pajak itu mereka bayarkan, maka kemiskinan di negara itu akan terselamatkan. Ya, Panama Papers ini lahir daripada data-data yang data-data rahasia yang kemudian diakses oleh seorang yang bernama John Doe, kemudian disampaikan kepada satu koran jurnalis di Berlin, yang kemudian dikoordinasikan secara rahasia oleh jurnalis-jurnalis di seluruh dunia yang berpengaruh, ada sekitar 100-an orang. Mereka kemudian melakukan kajian analisa yang kemudian pada tahun 2016, hampir 1 tahun kemudian, baru mereka rilis. Ya, yang merilis itu secara resmi disebut the International Consortium of Investigative Journalists. Jadi apakah isi daripada Panama Papers yang menghebohkan ini? Panama adalah suatu negara di Amerika Selatan yang merupakan tax haven kedua terbesar di dunia setelah Virgin Island. Tax haven itu adalah tempat di mana orang menempatkan dananya tidak kena pajak. Ya, di sana ada sebuah perusahaan yang bernama Mossack Fonseca. Itulah yang mengatur penyembunyian daripada uang itu. Uang daripada para koruptor, para pemimpin negara, para orang kaya di banyak negara, ada 200 negara yang menyembunyikan uangnya di sana supaya tidak terkena pajak. Jadi Mossack Fonseca ini mengatur 15.000 perusahaan seluruh dunia yang memasukkan dananya di dalam 500 bank lebih di sana dan tidak terkena pajak. Melibatkan 214.000 pihak, artinya di situ ada pihaknya orang yang orang yang atau perusahaan yang memasukkan dananya, kemudian orang yang dibayar oleh perusahaan itu dan sebagainya. Jadi mengatur semua orang di sana, semua rekening dan transaksinya yang terdiri dari 200 negara lebih, termasuk Indonesia. Kita tahu, kita sudah terbuka siapa saja pejabat-pejabat Indonesia yang masuk di sana. Itu hanya segelintir orang yang tidak kelihatan. Banyak lagi yang jauh lebih besar di tempat sana, ya. Dan menyangkut 11,5 juta dokumen, dan totalnya ada sekitar 2,6 terabyte data yang dibocorkan oleh John Doe ke jurnalis di Berlin tersebut. Nah, ini menyangkut uang sebesar 1,68 miliar atau sekitar 25 triliun. Ya, uang ini cukup besar
Tetapi sebenarnya ini bagian kecil daripada suatu gunung es yang kelihatan di atas permukaan air, di bawahnya lebih besar. Mari kita lihat dari Wikipedia, itu ada kajian mengenai tax haven ini, bahwa di dalam seluruh dunia, di dalam tempat-tempat tax haven, apakah itu di Panama ini atau di Virgin Island, ada juga di negara-negara tertentu, maka total uang yang ada di tax haven itu sekitar 7-10 triliun, atau kalau kita ambil rata-ratanya maka sekitar 140.000 triliun. Ada uang di dalam negara-negara, di dalam bank-bank negara yang tidak mengenakan pajak, ada sekian. Ya. Nah, dari sekian itu maka pajak yang dihindari itu ada sekitar 200 miliar US dollar per tahun, atau sekitar 2.800 triliun per tahun. Kalau itu dipakai, ya, kalau itu dipakai pajaknya untuk membangun di negaranya, membangun fasilitas, kemudian membantu orang miskin dan sebagainya, maka tidak akan ada kemiskinan di dunia ini. Kenapa ada? Karena orang-orang kaya ini semakin tamak, ya, semakin tamak. Mereka pikir dengan ketamakan itu mereka lebih bahagia. Padahal ini justru merupakan kejijikan bagi Tuhan sendiri dan juga membuat banyak penderitaan di dunia ini. Nah, kalau gitu mungkin kita harus mulai memalingkan kepada lembaga-lembaga keagamaan, supaya lembaga keagamaan inilah kita harapkan untuk bisa menolong kemiskinan orang-orang miskin di dunia ini. Maka orang Kristen akan melihat kepada gereja, tetapi kita akan lihat apa yang dilakukan gereja terhadap orang miskin ini. Apa yang dilakukan gereja sekarang, gereja-gereja modern, gereja-gereja besar sekarang kita lihat di dalam di kota-kota besar itu banyak didirikan gereja-gereja besar. Di Amerika ada yang namanya katedral, gereja katedral. Kemudian ada di Korea ada Yoido Gospel Church. Kemudian di sini ada Joel Osteen punya gereja. Nah, masalahnya ini adalah orang-orang terkenal yang mendirikan gereja atau ministry. Di sini ada Joyce Meyers, Anda pasti sudah kenal Joyce Meyers, kemudian Benny Hinn, kemudian ada Kenneth Copeland, di sini ada Joel Osteen, di sini ada Creflo Dollar, ini Paula White, kemudian jadi ada Duplantis, ya. Ini yang orang-orang pembicara Kristen tapi sangat kaya, dan mereka terus membangun gereja, tetapi orang-orang miskin tetap tidak mereka perhatikan. Apakah gereja sudah tidak, atau orang Kristen tidak bisa diharapkan lagi? Nah, ini adalah data-data yang kita dapatkan. Kita lihat gereja-gereja besar yang uangnya jutaan dolar di dalamnya, mereka terus membangun organisasinya dan menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri. Kita lihat misalnya ini satu riset yang dikutip oleh Christianity Today tahun 2014. Bagaimana gereja-gereja besar itu uangnya itu untuk apa? Itu hampir 50% itu uangnya adalah untuk orang-orangnya. Makanya itu di sini ini adalah kekayaan orang-orang, kekayaan pribadi, ya, bukan ministrinya. Ministrinya itu kekayaannya itu setengahnya itu mereka menjadi kekayaan pribadi. Ya, misalnya Pat Robertson sini adalah salah satu tokoh daripada, ini semua adalah tokoh-tokoh yang disebut word of faith, tokoh-tokoh karismatik yang di Indonesia dikenal dengan memakai teologi kemakmuran. Ya, mereka sangat kontroversial sehingga kekristenan di luar negeri itu ditertawakan. Ya, di sini ada Pat Robertson, pendiri CBN, Christian Broadcasting Network. Nah, ini ada seorang yang paling kaya di Afrika, adalah seorang pendeta. Dia punya kekayaan sendiri 150 juta US dollar. Ada Joel Osteen, Creflo Dollar, dan kalau Anda lihat di YouTube, ini adalah hal-hal yang sangat sangat menyakitkan bagi kita, apalagi melihat orang-orang miskin yang ini. Pendeta-pendeta ini misalnya, ya. Misalnya di sini adalah Duplantis. Duplantis dengan dengan di sini Kenneth Copeland,
itu dalam wawancaranya itu, mereka saling membanggakan pesawat-pesawat jet mereka. Misalnya kayak seperti Kenneth Copeland itu, dia punya 4 pesawat jet, ya, yang dia bilang untuk ministrinya. Dan kemudian ini sangat kontroversial pada saat diwawancari, nanti Anda lihat lagi sendiri di apa, karena apa, dia kemana-mana tidak mau pakai pesawat umum. Ditanya kenapa? Karena di dalam pesawat umum itu banyak demons. Jadi dia menyamakan, menghina orang-orang lain itu sebagai demons, ya, hanya dia orang yang suci. Begitulah sikap daripada mereka ini, karena mereka kaya, mereka merasa mereka, Tuhan memakai mereka, Tuhan memberkati mereka, ya, sehingga mereka itu dengan tanpa sadar mereka itu sebenarnya sudah disesatkan dengan harta. Dan menariknya, masing-masing mereka ini saling berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa Tuhan memberkati mereka dengan cara meminta uang dari jemaatnya untuk lebih lagi. Contohnya, ya, kalau di sini Anda lihat ini dalam satu broadcasting, misalnya Duplantis mengatakan meminta followernya karena dia mau membeli 54 juta pesawat jet, ya, Gulfstream seri 5, ya. Kemudian di sini berbicara dia juga dengan si Kenneth Copeland juga sama, dia punya sekian pesawat tapi dia harus memiliki yang lebih lagi, ya. Kemudian disambung lagi di sini, CNN ini memberitakan bahwa Creflo Dollar, ya, ini meminta congregation, jemaatnya membelikan dia jet seharga 65 juta. Jadi nggak mau kalah dengan ini tadi 54, sini 65. Jadi inilah keadaan gereja sekarang dipimpin oleh orang-orang yang tamak rakus, memikirkan gengsinya, memikirkan ininya sendiri, tetapi tidak pernah memikirkan orang miskin. Jadi, dan ini sangat menjadi menjadi contoh untuk Indonesia. Banyak sekali seperti itu. Mereka sangat membanggakan. Ya, ada yang memiliki mobil Rolls Royce yang hanya 2 di Indonesia, yang satu pengusaha, yang satu pendeta, toh mati juga tidak bisa membawa hartanya. Tetapi bagi orang di luar kekristenan, ini sudah merupakan suatu mual mereka. Jadi di dalam video-video YouTube Anda bisa lihat banyak sekali kekristenan, dan juga orang-orang seperti ini mereka menjadi bahan olok-olokan, ya. Jadi orang Kristen itu bodoh mengikuti orang-orang seperti ini. Nah, ini salah satu contoh, misalnya, ya, di Singapura yang dekat kita, ya. Ini namanya Pastor Kong Hee, ya, City Harvest Church ini. Dia dituduh memakai 23 juta dolar Singapura, uang gereja, dipakainya untuk mensupport istrinya untuk menjadi artis di Amerika, artis penyanyi. Ya, kalau Anda pernah lihat album yang sudah dikeluarkan, istri pendeta ini, walaupun dia pemimpin para pemuda, dia melakukan nyanyian-nyanyiannya dengan gaya-gaya erotis, dan itu dibiayain oleh uang daripada City Harvest ini. Maka pada tahun 2015 Pastor Kong Hee bersama 4 penatuannya mereka dihukum. Tadinya dihukum 8 tahun, ya, tapi kemudian diringankan menjadi 3,5 tahun. Inilah akibatnya ketamakan di dalam gereja, ya. 2 tahun sebelumnya, 2013, kita sudah tahu ini gereja besar di Korea, Yoido Gospel Church itu dipimpin oleh Paul Choyong-gi yang kontroversial, ya. Paul Choyong-gi juga dikenakan hukuman karena dia dan penatuannya itu memakai uang gereja untuk membeli saham perusahaan anaknya dengan harga 4 kali lipat overprice daripada harga pasar, ya. Jadi mereka ini semuanya itu memakai uang jemaat yang katanya selalu meminta atas nama Tuhan. Artinya jemaat itu diminta untuk memberi kepada Tuhan, tetapi sebenarnya bukan memberi kepada Tuhan, tetapi kepada mereka, untuk kepuasan mereka. Jadi bagaimana? Adakah gereja bisa kita harapkan? Sepertinya tidak. Makanya di luar negeri ada dikenal sekarang ejekan daripada orang-orang, yaitu apa? Money cross.
salib uang. Jadi kalau Anda mau cari uang, bisa mencarinya dengan tanda salib. Ini adalah suatu ejekan yang luar biasa dan itu sangat menyedihkan, tetapi adalah fakta karena Tuhan sendiri mengatakan 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan bahwa guru-guru palsu itu akan dengan sifat keserakahannya akan mencari dari keuntungan daripada jemaat dengan memberikan dongeng-dongeng palsu yang enak didengar. Makanya gereja-gereja besar ini cepat maju karena khotbahnya enak, menarik, populer, dan orang jadi semangat. Tetapi kalau orang yang mengerti apa yang mereka ajarkan, maka ini adalah gereja-gereja zaman sekarang yang membawa orang-orang jauh daripada Tuhan sendiri. Tuhan dianggapnya adalah sebagai sinterklas yang harus memberikan uang pada mereka. Jadi kesimpulannya, gereja tidak memberi penghadapan sedikit pun bagi orang miskin. Nah, padahal Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan di dalam Matius 25 ada perumpamaan mengenai domba dan kambing. Tuhan mengatakan bahwa pada penghakiman terakhir Tuhan akan mengatakan pada banyak orang yang tidak tahu bahwa dia berbuat baik, dikatakan kamu berbuat baik, karena itu mari ikut aku. Terus mereka bertanya, kapan kami berbuat baik Tuhan kepadamu? Ya, Tuhan mengatakan, apa yang kamu perbuat kepada salah seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu sudah membuatnya untuk aku. Itu adalah orang-orang yang tidak perlu berteriak-teriak di TV, tetapi dia betul-betul melakukan firman Tuhan secara konsisten tanpa pujian orang, tetapi Tuhan sendiri melihat. Di sisi lain ada yang disebut kambing-kambing, maka di situ Tuhan mengatakan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Loh, kenapa? Tuhan mengatakan, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka Tuhan akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Perhatikan, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, tidak kamu lakukan, tidak kamu lakukan, tidak kamu lakukan. Jadi ini berbicara bukan hanya mengenai apa yang kita lakukan, tetapi ada sesuatu yang harusnya kita lakukan, yaitu menolong orang-orang ini, tetapi kita tidak lakukan. Maka artinya apa? Kita adalah kambing. Makanya jangan terkecoh kita menjadi mungkin seorang Kristen yang dihormati, kita menjadi penatua, pendeta, atau bahkan memiliki karunia, mujizat dan sebagainya. Tetapi banyak, Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, banyak orang waktu itu mengatakan, oh Tuhan, aku hebat, sudah bisa buat mujizat, bernubuat, mengusir setan demi namamu. Tuhan katakan, aku tidak kenal kau. Nyala kau dari hadapan kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara sekalian, jangan kita menjadi orang terlalu pede. Perbuatan kita menyatakan apa yang di dalam kita. Kalau kita atau gereja kita tidak pernah melakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, maka Anda berarti bukanlah dombanya Kristus. Anda hanyalah kambing saja, Anda dan saya. Ini sebagai introspeksi bagi kita. Tidak perlu menjadi selebriti, orang Kristen selebriti besar-besar, tapi Anda tidak berbuat apa-apa. Pada akhirnya pengadilan Kristus juga yang akan mengadili Anda dan saya. Apa yang sudah kamu perbuat terhadap orang-orang ini? Apa yang akan kamu perbuat terhadap orang-orang ini? Lihat wajahnya. 22.000 orang, anak-anak, orang-orang miskin, meninggal setiap harinya karena kelaparan. Mari saudara, saya ingin mengajak Anda untuk mulai memikirkan, untuk berdoa, kemudian memikirkan apa tindakan praktis yang bisa kita lakukan. Mungkin kita mulai dengan gereja kita sendiri. Mari kita ajak gereja kita untuk memikirkan orang-orang miskin di sekitar mereka. Ini waktunya untuk menunjukkan kasih kepada banyak orang. Karena Tuhan Yesus mengatakan, dengan kasih orang akan mengetahui bahwa engkau adalah muridku.
Tapi kalau kita tidak memiliki kasih, kita hanya memiliki omong kosong, banyak kuar-kuar di televisi, tetapi kehidupan kita untuk diri kita sendiri, Anda termasuk di dalam kategori kambing. Kiranya masing-masing kita bisa merenungkan hal ini, dan mari kita berbuat sekecil apapun untuk mengurangi penderitaan karena kemiskinan ini. Karena Anda bisa, Anda punya uang, Anda punya tenaga, Anda punya pikiran, Anda punya waktu. Anda bisa melakukan hal yang paling kecil, mulai daripada orang sekitar Anda, pembantu Anda, tukang sapu di depan. Mari berbuat sesuatu untuk orang-orang